hardware atau sarpras yang ada di sekolah, yakni komputer atau PC yang digunakan untuk proktor. Yang kedua adalah komputer atau PC atau laptop untuk siswa. Yang ketiga adalah webcam. Kalau webcam ini opsional ya, bisa memakai webcam, bisa tidak, tergantung Bapak Ibu nanti. Terus yang keempat ada WiFi atau LAN di sekolah. Dan yang terakhir ini adalah bandwidth internet 12 Mbps untuk 15 klien. Nanti 12 Mbps ini dibagi 15 sekitar 800 KB lah per satu laptop klien. Terus pesertaan yang kedua ini adalah aplikasi Proctor Browser untuk gurunya, aplikasi Exambro klien untuk siswanya. Ya. Niki adalah spesifikasi minimum untuk komputer Proctor. Yang pertama adalah berbentuk desktop PC atau PC all-in-one atau laptop dengan CPU dual core 1,8 GHz dengan RAM 2 GB dan hard disk free yang 10 GB. Untuk operating system ini menyesuaikan dengan laptop dan komputer yang Bapak Ibu miliki di sekolah, bisa dengan OS 322 bit atau OS 64 bit. Nanti saya jelaskan cara mengecek OS di komputer di Bapak Ibu. Terus yang terakhir di komputer Proctor itu diperlukan LAN atau WiFi akses. Terus untuk spesifikasi komputer klien untuk siswa niki hampir sama dengan komputer Proctor, cuma dia lebih rinci dia. Di sini yang berbeda niko adalah resolusi layar niko minimal 1024 kali 720 pixel. Kalau di laptop mungkin ukurannya niko 11 inci itulah. 11-12 inci yang kayak Chromebook gitu. Operating system juga sama, bisa memakai Windows, Linux, Chrome OS atau Mac OS. Jangan gini aja ya, biar lebih. Terus untuk topologi ANBK online ini ada dua, bisa menggunakan LAN atau menggunakan WiFi. Lanjut ke aplikasinya ya Bapak Ibu. Di asesmen nanti kita akan menggunakan dua aplikasi. Aplikasi Proctor Browser ini adalah untuk guru yang menjadi proctor di sekolah. Nanti di web ANBK aplikasi akan dikirim pada pojok kanan menu download. Untuk sekarang belum dikirim. Nanti mendekati simulasi pasti akan dikirim oleh pusat. Di sini ada dua jenis Proctor Browser. Ada Proctor Browser yang 32 bit dan ada yang Proctor Browser 64 bit. Ini sesuaikan dengan komputer atau laptop yang Bapak Ibu miliki di sekolah. Yang kedua adalah aplikasi Exam Browser. Exam Browser ini diperuntukkan untuk siswa. Sama dengan Proctor Browser, dia juga ada dua versi 32 bit dan versi 64 bit. Ini kedua aplikasi ini sesuaikan. Jika Bapak Ibu salah memilih, misalnya komputer Bapak Ibu OS-nya 32 bit, tetapi pas instalasi Bapak Ibu memilih 64 bit, itu tidak akan bisa berjalan aplikasinya. Maka itu perlu dicek lagi terkait OS-nya niki. Untuk cara ngeceknya jangan jelaskan ya, singkat aja ya. Bapak Ibu bisa ke menu di sini. Kalau mungkin di Windows 7 itu My Computer namanya ya. Di klik kanan, properti. Nah, kalau di laptop di komputer siang, maaf, ini menggunakan OS 64 bit. Jadi otomatis saya akan memilih versi Proctor Browser yang 64 bit dan Exambro yang 64 bit jika saya menjadi siswanya. Begitu Bapak Ibu. Boleh juga menggunakan kombinasi Windows R, ketik DX-DAG kayak gini. Sini ketik DX-DAG.
Oke, lanjut ke materi. Ini sudah jelas nggak tentang aplikasi yang akan digunakan nanti. Proctor untuk guru, Exambro untuk siswa. Pak Supenaya kedengaran Pak ya? Ya, terdengar Pak Gus. PowerPoint-nya kelihatan jelas? Iya, kelihatan. Oke. Lanjut ke aplikasi yang pertama, kita bahas dulu tentang Proctor-nya. Di slideshow mana kurangnya Pak? Di slideshow ya? Oke. Sudah? Kelihatan? Jelas ya? Sampun. Oke. Untuk persiapan pertama, untuk Bapak Ibu guru di keyword pertama, yang pertama, untuk yang jadi Proctor, pastikan komputer Proctor ini sudah memiliki aplikasi Proctor Browser yang terbaru. Yang kedua, pastikan di laptop atau komputer yang nanti digunakan sudah terinstall aplikasi Chrome Browser. Minimal versi yang 67 ya. Kalau masih versi yang lama, silahkan diupdate aplikasi Chrome Browser-nya. Yang ketiga, pastikan komputer Bapak Ibu terkoneksi ke internet. Terus yang seperti yang saya bilang tadi, cek OS komputer terlebih dahulu, sesuaikan dengan versi aplikasinya. Baru Bapak Ibu bisa menjalankan aplikasi Proctor Browser. Nanti ekstrak file aplikasinya untuk Proctor Browser akan berjumlah 6 file. Ini ekstrak misalkan udah bisa ya, diklik kanan aja di ekstrak here boleh, ekstrak to folder juga boleh. Ini adalah aplikasi yang akan dijalankan nanti. Klik 2 kali, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah spesifikasi minimum komputer Bapak Ibu. Komputer atau laptop yang Bapak Ibu installin aplikasi Proctor Browser. Di sini bisa kita lihat operating sistemnya Windows 10, OS-nya 64-bit. Jadi kalau udah 64-bit, otomatis Proctor Browser yang dipakai itu adalah versi yang 64, jangan versi yang 32. Kalau pakai yang versi 32, otomatis di sini akan hilang merah. Jadi tidak akan bisa di-run. CPU-nya pakai Intel. Ya CPU kan standar lah. Kalau i3 udah di atas spek minimum dari yang ditentukan untuk komputer Proctor. Untuk RAM-nya 2 GB, ingat RAM 2 GB itu adalah minimal. Jika Bapak Ibu menggunakan RAM di bawah 2 GB, otomatis di sini akan silang merah. Dan memang aplikasinya bisa jalan, tapi kemungkinan besar pas di tengah jalan aplikasinya juga bisa crash, bisa logout sendiri, bisa ya nggak bisa lanjut lah nanti. Terus internet connection, ini pastikan juga untuk yang mode online, pastikan internet di sekolah atau tempat pakai Bapak Ibu sudah koneksi ke laptop yang digunakan. Kalau sudah checklist hijau semua, klik run. Setelah diklik run, mungkin menunggu beberapa saat. Kalau dulu sih kenalannya kita di sini juga pas simulasi tahun lalu, kenalannya kita banyak spek yang digunakan oleh Proctor itu tidak memenuhi, dipaksakan run, akhirnya tidak bisa ke menu yang ini. Dia blank putih dia. Terus blank putih. Jika sesuai spesifikasi, pasti bisa ke menu login untuk aplikasinya. Ini adalah menu login untuk Proctor-nya. Nanti username dan password Proctor akan dikirim ke web ANBK oleh masing-masing. Makanya mohon untuk dicek. Kalau pas simulasi, kemungkinan H-1 atau pas hari H paginya, username akan dikirim ke web ANBK masing-masing. Jika Bapak Ibu sudah memiliki username dan password, masukkan di sini, submit. Akan muncul menu dashboard aplikasi seperti ini. Kalau ini sih tampilan dashboard waktu yang simulasi tahun lalu. Mungkin untuk tahun ini pasti ada berbeda sedikit, tapi tugas Proctor ini sama semua. Urutan tugasnya nih yang
ada di web ANBK. Misalnya di web ANBK-nya Ibu untuk SMP ya, untuk SMP 45 siswa, otomatis di data peserta ini akan muncul 45 siswa. Ini. Terus yang ketiga, tahap ketiganya, pilih menu status tes yang di sini nomor 2. Pada menu ini, Bapak Ibu mengklik refresh token. Sebentar akan saya jelaskan per menunya. Sesuaikan kelompok yang ada di web ANBK. Otomatis yang ada di web ANBK akan tersinkron dengan kelompok tes yang ada di aplikasi Proctor. Sesuaikan misalnya per kelompok atau per sesi ya namanya. Per sesi ini ke 15 siswa, otomatis akan muncul 15 siswa per sesi. Kemudian simpan, bisa juga token ini disampaikan ke siswa atau dicatat di papan seperti UNBK tahun lalu. Terus selanjutnya yang tahap keempat, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan tahap keempat ini, siswa tidak akan bisa login di aplikasi Exambro-nya. Jadi pastikan poin keempat ini sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu Bapak Ibu menuju ke kelompok tes, menu kelompok tes yang ini. Kemudian fungsi dari kelompok tes ini adalah mengaktifkan akun siswa, semua akun siswa. Kalau akun siswa tidak diaktifkan, dia tidak akan bisa masuk ke aplikasi Exambro-nya, tidak akan bisa mengerjakan tes ya. Ini tuh. Sebentar akan saya jelaskan bagaimana tahapan mengaktifkannya. Untuk yang tahapan kelima, dan tahapan 5 sampai 7 ini adalah menu-menu yang memang sih nggak begitu penting. Ini cuma fungsinya untuk mengecek saja. Yang kelima ini daftar login peserta. Di sini untuk mengetahui berapa jumlah peserta yang sudah login di aplikasi Exambro. Terus yang poin ke-6 ini, yang status peserta ini, untuk mengetahui bagaimana sih progres siswa ini, apa dia masih mengerjakan tes, apa sudah mengerjakan tes. Terus yang poin 7, request sesat peserta. Nah, ini digunakan jika ada siswa yang dalam proses pelaksanaan mengerjakan tes tiba-tiba log out dari aplikasi, atau terputus koneksi internetnya, atau mungkin mati listrik mungkin di sekolahnya, maka siswanya itu perlu mengajukan reset peserta agar bisa login lagi di aplikasi. Oke, yang jelaskan per menu ya, biar lebih jelas. Ini yang pertama, cek daftar peserta. Nanti tampilan di aplikasi Proctor Browser, kita masih di Proctor Browser kita, akan seperti ini. Di sini muncul 6 siswa, di sini nama siswa yang Bapak Ibu naungi ya. Ini kelompoknya. Nanti kelompoknya bisa kita pilih kelompok 1, 2, 3 tergantung dari pengaturan sesi yang Bapak Ibu lakukan di web ANBK. Terus menu yang kedua, status tes. Di sini kita akan merilis token yang akan digunakan siswa untuk login di aplikasi Exambro Client. Yang pertama, Bapak Ibu bisa klik request ini. Otomatis token yang awalnya BRG, LERG akan berubah dengan token yang baru. Pilih kelompok sesi siswanya, bisa 1, 2, 3, tergantung yang mana mau dimulai duluan, kemudian simpan. Token ini, Bapak Ibu cuma klik refresh sekali aja. Nanti otomatis setiap 15 menit token akan diupdate. Kenapa token diupdate? Ini untuk siswa yang dia log out tadi, itu yang saya bilang log out, yang perlu login ulang, itu untuk siswa yang baru-baru mau login lagi. Terus menu yang selanjutnya, ini yang menu yang paling penting yang saya bilang, menu kelompok tes. Di sini Bapak Ibu wajib melakukan langkah-langkah niki agar siswa bisa login di aplikasi Exambro-nya. Tanpa Bapak Ibu melakukan niki, siswa satu pun tidak akan bisa mengerjakan tes. Ini langkah-langkahnya niki sudah saya gambarkan. Cek dulu kelompoknya di sini, kelompok sesuai sesinya. Kedua, pilih aksin all. Aksin all ini artinya niki menandai seluruh siswa. Otomatis dia terchecklist semua. Tapi Bapak Ibu bisa juga isi manual, checklist manual. Cuma
dilakukan agar cek kesehatan yang kita lakukan tadi itu tersimpan. Nah, kalau sudah melakukan tahap ini, semua tahap ini, baru arahkan siswa untuk login di aplikasi Exambro kliennya dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan terlebih dahulu. Kemudian menu selanjutnya menu status peserta. Di sini yang seperti yang bilang tadi, di sini akan muncul jumlah peserta yang sudah login di aplikasi. Mungkin berapa? 45, mungkin sesuai dengan siswa yang Bapak Ibu ajak tes, 45 atau 30 sesuai SD. Ini akan muncul username siswa, nama pesertanya, aktivitas ini adalah aktivitas pengajaannya dia. Nah, sisa waktunya niki sisa waktu pengerjaan. Statusnya niki ini yang saya bilang tadi, siswa misalnya siswa nomor 1 dia nama siapa, Wayan Aler misalnya, dia sudah selesai mengerjakan di aplikasi Exambro-nya, otomatis di sini akan muncul notifikasi tes sudah selesai. Kalau misalnya siswa nomor 2 belum selesai mengerjakan tes, akan muncul notifikasi tes sedang dikerjakan. Ini ke. Selanjutnya, sudah ini ya. Selanjutnya menu request riset peserta. Nah, menu request riset peserta ini digunakan jika seperti yang saya bilang tadi, jika ada siswa yang tiba-tiba koneksi internetnya terputus, tiba-tiba logout sendiri dari aplikasi, tiba-tiba mungkin laptop yang digunakan itu rusak. Jadi otomatis siswa ini perlu login ulang di aplikasi Exambro kliennya. Maka tampilan awal ya ketika login ulang akan muncul notifikasi, maaf, username Anda sedang aktif, silakan hubungi Proctor untuk mereset status login Anda. Maaf, ini gambarnya agak buruk, yang cari-cari Google nggak dapat yang HD nih guys. Nah, siswanya arahkan agar mengklik reset peserta yang warna abu-abu. Setelah siswanya mengklik ini, otomatis username siswa dan namanya akan muncul di menu request reset peserta di aplikasi Bapak Ibu Proctor. Nah, misalnya Diki siapa namanya, Wayan Kaler lagi. Wayan Kaler mengajukan riset peserta. Otomatis di sini akan muncul username-nya dia dan namanya Wayan Kaler. Nah, di sini Bapak Ibu checklist dia, checklist peta yang kosong ini. Mungkin nanti warnanya akan biru atau hijau. Checklist, kemudian riset peserta. Jika banyak yang mengajukan riset peserta, misalnya 10, boleh biar cek instan, cek saja yang di atas ini. Otomatis 10 siswa yang mengajukan riset itu akan di checklist tersendiri. Kemudian pilih tombol yang warna biru ini, riset peserta. Nah, tunggu beberapa saat, mungkin 30 detik, 60 detik, baru arahkan siswa untuk login kembali di aplikasi Exambro-nya. Selanjutnya, kalau yang ini menu laporan ini sih masih gini, Bapak Ibu masih opsional, tapi kalau muncul nih di aplikasi Proctor, mohon untuk diisi saja nama Proctor, nama pengawasnya, kemudian dicatat. Ya, pakai bukti lah bahwa pelaksanaan asesmen siswa itu sudah dilakukan. Segitu untuk yang Proctor Browser. Kalau ada pertanyaan nanti yang siap bantu jawab. Kita beralih ke aplikasi untuk siswanya nih, Exambro Browser Client. Untuk Exambro Browser Client, persiapannya ini hampir sama dengan yang Proctor Browser. Mulai dari sudah ada Exambro Client-nya, perangkat apa itu. Terdapat kamera atau webcam, ini opsional, bisa pakai bisa enggak. Terus memiliki aplikasi browser Chrome yang seperti yang tadi versi 6.7 ke atas. Pastikan juga komputer kalian ini sudah koneksi ke internet, baru Bapak Ibu menjalankan aplikasi browser kliennya. Untuk aplikasi Exambro browser klien yang ada di laptop atau komputer siswa, jika sudah diklik run, otomatis semua window yang ada di laptop Bapak Ibu tidak akan bisa dibuka lagi. Ya, hanya ke aplikasi
mengurangi hal-hal seperti itu sebenarnya. Kalau di Proctor Browser, di aplikasi Proctor Browser, Bapak Ibu masih bisa meminimize aplikasinya dan mengerjakan tugas yang lain masih bisa. Terus aplikasi Exam Brownies juga sama dengan Proctor Browser, ada yang versi 32-bit OS-nya, ada yang versi 64-bit. Tinggal Bapak Ibu ekstrak, akan muncul file-filenya. Ini adalah aplikasi. Ini diklik 2 kali atau run administrator di kanan, akan muncul tampilan spesifikasi minimum dari komputer atau laptop yang digunakan. Misalnya di laptop Bapak Ibu kayak Niki misalnya ya, tampilan. Berarti dia menggunakan 64 bit, otomatis Bapak Ibu pakai yang ini. RAM-nya 16 GB, displaynya sudah memenuhi dari kriteria yang kita bicarakan tadi. Ini 14 inci untuk displaynya. Pastikan juga internetnya sudah terkoneksi sehingga semua terchecklist hijau. Tidak ada yang tanda silang merah. Yang sarankan agar misalnya ada yang tanda silang merah, misalnya RAM-nya dia di atas RAM-nya 1 GB, di bawah 2 GB, yang sarankan agar mengganti perangkat dengan yang speknya minimal 2 GB lah. Lalu klik run. Setelah mengklik run itu akan muncul menu seperti ini. Ini adalah menu Exam Pro untuk siswa login. Di mana siswa dapat username dan password di web ANBK yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi. Bapak Ibu, ini saya memang sekarang belum tampil di web ANBK Bapak Ibu, karena dicicil dah web ANBK-nya kapan kalian. Setelah muncul username dan password siswa, silahkan dicetak. Ya boleh dipotong, dibagikan ke siswa-siswanya. Nanti siswanya login menggunakan username ini dan password yang ada di kartu pesertanya. Baru klik login. Untuk setelah klik login akan muncul konfirmasi data peserta. Konfirmasi data peserta. Yang pertama, Bapak Ibu arahkan siswa untuk melengkapi identitas pesertanya, mulai dari nama. Ini kode NIK opsional yang bisa udah otomatis disinkron dengan di data di Dapodik. Nama pesertanya di input, jenis kelamin, mata ujiannya ini sudah otomatis, tidak perlu diubah-ubah lagi. Tempat tanggal lahirnya, dan ini tokennya Bapak Ibu rilis di aplikasi Proctor Browser yang tadi yang bilang itu otomatis akan muncul di pojok kiri di sini. Token ini misalnya kan ditulis LDGIIH, ini diketik di sini. Masukkan token ini di sini di poin yang ketiga nih. Di sini mungkin ada petunjuk nanti, bisa dibaca dulu. Kemudian setelah kita masukkan token yang ada di pojok kiri, baru klik submit. Setelah itu akan muncul konfirmasi tesnya. Untuk di sini, untuk pada menu konfirmasi tes, yang pertama adalah nama tesnya. Mungkin ini kan masih dicoba instrumennya, mungkin nanti pas pelaksanaan sudah tes numerasi, tes literasi, ini Bapak Ibu. Terus tesnya, ini sudah otomatis muncul waktunya berapa menit, otomatis tinggal klik mulai. Setelah Bapak Ibu klik mulai akan muncul menu. Nanti untuk menu metode yang akan digunakan pada menjawab di aplikasi Exam Pro, kalian bisa Bapak Ibu tonton di link YouTube-nya lebih rinci di sana kalau kalian nanti panjang lebar. Kita lanjut ke metode yang digunakan dalam soal-soal di AKM di Assessment Competency Minimum. Metode yang digunakan itu adalah MSAT atau Multi-Stage Adaptive Testing. Ini adalah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa itu dapat melakukan tes sesuai dengan level kompetensinya atau level kemampuan siswanya. Nanti di Exam Pro kalian di soalnya ini akan dibagi menjadi 3 stage, 3 level istilahnya. 3 level. Untuk stage 1
Ini ke jika benar 5 ke atas otomatis di step kedua tingkat soalnya itu akan lebih sulit. Berbeda cerita kalau di step 1 siswanya Bapak Ibu cuma benar 4 di bawah 5, otomatis di step berikutnya akan tingkat kesulitannya akan lebih rendah. Tapi jangan diharapkan siswanya untuk biar di step berikutnya halo-halo, jangan diharapkan seperti itu. Otomatis usahakanlah biar siswanya itu tertantang lah dengan teks-teks selanjutnya. Jangan jelaskan sedikit peralihan dari teks 1 ke teks 2 ini. Setelah Bapak Ibu mengklik konfirmasi peralihan itu, konfirmasi ke teks 2, otomatis siswa yang tadi menjawab itu tidak akan bisa melihat lagi soal-soal yang ada di teks 1. Soal jawabannya semua dikunci jadinya. Jadi itu pastikan bahwa siswa sudah benar menjawab di teks 1, baru klik konfirmasi ke teks berikutnya. Begitu pula dari step 2 ke step 3, kalau sudah diklik konfirmasi ke tes selanjutnya, otomatis siswa yang berada di step 3 tidak akan bisa melihat soal dan jawaban di step 2 dan step 1. Seperti itu. Ini tentang MSAT ya, ini metode yang dipakai dalam menjawab dalam tes AKM nanti. Selain tes numerasi dan literasi, siswa nih pada biasanya sih pada step ketiga akan muncul tombol selesai di pojok kanan bawah, akan muncul notifikasi selesai jika siswanya sudah selesai. Jika siswa sudah mengklik tombol selesai, udah yakin dengan jawabannya, silakan arahkan siswa untuk mengklik tombol selesai. Biasanya di hari pertama, setelah siswa mengerjakan tes literasi, siswa akan lanjut ke survei karakter. Survei karakter di hari kedua, setelah dia mengerjakan tes numerasi, siswa akan beralih ke survei lingkungan belajar. Mungkin ini berubah ya, sesuai dengan jadwal, mungkin bertukar. Setelah itu, jika siswa sudah mengklik tombol selesai, akan muncul konfirmasi tes selanjutnya seperti ini. Di sini akan muncul nama tesnya. Nama tesnya mungkin survei karakter. Prosesnya, waktu tesnya, alokasi waktu tes pengajarannya berapa menit. Tombol mulainya akan berwarna merah, tunggu 60 detik sampai tombol berwarna biru, baru tes bisa dikerjakan. Ini untuk yang survei karakter dan survei lingkungan belajar untuk siswanya. Untuk guru ini wajib juga survei lingkungan belajar. Jadi untuk metodenya akan dijelaskan pas kita anak-anak. Jadi semua warga sekolah, siswa, guru, pesertanya semua ikut dalam asesmen ini. Tidak ada yang kecuali wakar nggak mau ikut. Selanjutnya, 3 lokasi waktu. Ini yang saya jelaskan tadi, tes literasi 5 menit, setelah itu beralih ke tes survei karakter. Dan untuk SMP-nya setelah 90 menit, dan itu beralih ke survei karakter juga. Untuk hari pertama ya, SD sama SMP-nya. Untuk hari kedua, tes numerasi, dan itu berlanjut ke survei lingkungan belajar. Untuk SMP-nya juga 90 menit, lingkungan belajarnya 30 menit. Perlu yang tekankan untuk survei karakter dan lingkungan belajar ini tidak ada istilah benar atau salah. Ini kayak kita nyebar visioner gitu, kayak untuk mengetahui gimana sih karakter siswanya, untuk mengetahui bagaimana sih suasana lingkungan belajar di sekolah itu. Jadi